Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Darussalam Bapak Muhammad Soleh. Beliau ini teman saya di tempat kerja di sekolah Al-Azhar Sibabudi Jakarta yang beralamat di Kemang Raya. Yang sama-sama kita hormati Bapak Manias SPD, Ketua Yayasan Darussalam. Yang sama-sama kita hormati Ustaz Fatah Yasin, selaku penasihat masjid, Bapak Ustaz Asep Saifuddin, tokoh kita, dan orang tua kami yang hadir pada malam hari ini di Masjid Darussalam yang terletak di Komplek Geraha Indah Bogor. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini kita bisa hadir duduk silaturahim untuk sama-sama memperingati malam Isra Mi'raj dan Tahlil Ramadan. Mudah-mudahan duduknya kita, langkah kita mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita satukan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat doa dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak, tolong diam ya. Kalau diam nanti masuk surga. Mau masuk surga? Duduknya manis. Anak soleh, siap. Mama soleh. Hadirin yang berbahagia, malam ini kita memperingati Isra. Namun sebelum bicara mengenai Isra dan Tahlil Ramadan, kita ini sekarang berada di tanggal 15 Sya'ban, nisfu Sya'ban, pertengahan bulan Sya'ban. Kalau orang-orang Jakarta itu ada nisfu Sya'ban di masjid-masjid bagai Yasin 3 kali, ya, habis maghrib sampai isya. Apa tujuannya nisfu Sya'ban? Tujuannya nisfu Sya'ban itu kita bersiap-siap memasuki bulan suci Ramadan. Sya'ban itu dari kata-kata syibun. Syibun itu artinya jalan setapak di bukit. Kata ulama, maksudnya adalah kita menapaki jalan kebaikan secara intensif dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Sya'ban itu bulan yang berada antara Rajab dan Ramadan. Seringkali orang kurang begitu memahami, kurang begitu memperhatikan bulan Sya'ban. Padahal bulan Sya'ban itu bulan yang sangat mulia. Bulan Sya'ban itu bulan di mana amal kita diangkat menuju kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala.
wa huwa syahrun yurfa'u fihi a'mal ila rabbil alamin. Bulan Sya'ban adalah bulan di mana amal-amal kita diangkat menuju Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, wa uhidu ayyul fa'al amali wa ana shaim. Aku ingin jika amalku naik kehadiran Allah, aku dalam keadaan senang. Kalau orang-orang itu di Jakarta bulan Sya'ban ada acara ruahan. Acara ruahan itu acara mengirim doa kepada keluarga yang sudah meninggal dunia. Ini pada mengirim awal. Kita datang ke kuburan emak kita datang ya ke kuburan bapak kita, keluarga kita, bawa angkul, bawa gunting, kita korek-korek, jangan sampai ada alam-alam. Kadang-kadang kita datang ke kuburan nggak tahu kuburan emak itu di mana ya. Alam-alam begini-begini banget. Dijauh sama ketemu, padahal itu kuburan yang mana-mana. Di situ-situ aja. Karena lama dari ziarahi lupa di mana makam orang tua. Nah di bulan Sya'ban ini kita datang itu makam orang tua kita, makam saudara kita mendoakan orang yang sudah meninggal dunia. Tujuan kita ziarah kubur adalah yang pertama zikrul maut, untuk mengingat kematian. Yang kedua mendoakan orang-orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Kami mengatakan zurul kubur fa innaha tuzakirukumul maut. Ziarahilah kubur karena dengan menziarahi kubur kau akan mati. Ya, bulan Sya'ban ini ada peristiwa penting. Ada 3 peristiwa penting di bulan Sya'ban ini. Yang pertama, bulan Sya'ban ini adalah bulan di mana kiblat umat Islam berpindah dari Masjidil Aqsa di Palestina menuju Masjidil Haram di Mekah. Bahwa wajhaka syatrul Masjidil Haram wa haitsu madlub bahwa dulu aku syatra. Wahai Nabi Muhammad, hadapkanlah wajah untuk Masjidil Haram di kota Mekah, dan dimanapun kalian berada, hadapkanlah wajah kalian ketika sholat menuju Masjidil Haram. Ayat ini turun ketika di bulan Sya'ban, pada malam nisfu Sya'ban. Ayat ini turun pada malam nisfu Sya'ban. Apa kaitannya dengan Isra Mi'raj? Kaitannya dengan Isra Mi'raj karena ini adalah perintah ibadah menghadap wajah ke Ka'bah. Ini adalah perintah sholat. Ya. Dulu Nabi kita Muhammad SAW beliau diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di kota Palestina. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa. Alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu samii'un basir. Itu diperjalankan Allah itu Nabi kita Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Maka Isra itu artinya sayyidul lailan, perjalanan di waktu malam. Itu Isra namanya. Jadi kalau kita punya anak namanya Isra, itu keluar malam muda. Kalau punya anak namanya Isra. Jadi Isra itu sayyidul lailan, jalan di malam hari. Artinya Nabi kita Muhammad dari Masjidil Haram di kota Mekah menuju Masjidil Aqsa di waktu malam. Kemudian Mi'raj. Mi'raj itu artinya al-uruj atau as-su'ud, naik dari Baitul Muqaddas di kota Palestina, Sidratul Muntaha, tempat yang paling tinggi. Bahkan Nabi mendengar pena menulis ajal manusia.
saking tingginya itu berupa, namun benar pena menulis ajal kita. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajal sudah datang tidak bisa ditunda, tidak bisa dimajukan. Itu ajal itu sudah ditulis tuh. Ada yang 60 tahun, 70 tahun. Umur umat Nabi Muhammad 60 sampai 70 tahun. Nabi Muhammad meninggal umur 63 tahun, yang umurnya 62 tahun tinggal berapa? Ya. Tuh. Ajal kita sudah ada di Lauhul Mahfuz. Dicatat ajal kita masing-masing, kita ini sudah dikontrak hidup kita di dunia ini. Namun menyenangkan ketika melakukan mi'raj ke tempat yang tinggi, kami mendengar pena menulis saja. Kenapa Nabi diisrokan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nabi memiliki dua orang yang sangat dicintai. Yang pertama istrinya Siti Khadijah. Siti Khadijah sangat mendukung perjuangan dakwah Nabi. Hartanya itu digunakan untuk dakwah. Siti Khadijah anaknya bersama dengan Rasulullah. Setiap dakwah disokong oleh Siti Khadijah. Kemudian meninggal dunia. Tidak beberapa lama kemudian pamannya Abu Thalib. Abu Thalib ini sangat mendukung dakwah Rasulullah dari serangan orang-orang kafir Quraisy. Sekalipun Abu Thalib ini tidak hadal, tidak mengucapkan kalimat tauhid. Maka kami sedih dengan kematian dua orang tersebut, yaitu istrinya Khadijah dan pamannya Abu Thalib. Itulah yang disebut dengan Amul Husni, tahun kesekian. Bukan cuma ditinggal mati oleh orang-orang yang dakwah, yang mendukung dakwah Rasulullah, bahkan ketika Rasulullah dakwah ke Taif, begitu sampai di kota Taif, Rasulullah bukan disambut, tapi malah disambut dilempar batu. Mak datang lemparin batu, anak-anaknya ikut-ikutan. Sampai Nabi berlumuran darah, sedih karena ingin dakwah di kota Taif, malah Nabi dihina, dicaci maki, bahkan Nabi dilempari benda-benda keras sampai Nabi berlumuran darah. Melihat Nabi dalam keadaan susah, malaikat Jibril, malaikat penjaga gunung bilang, ya Rasulullah, izinkan saya ingin menghancurkan penduduk kota Taif. Saya ingin bunuh di kota Taif, saya tumpah ke penduduk kota Taif. Tapi kata Rasulullah apa? Rasulullah mengatakan, bal anju ayyuhidallahu min aslamihim ma ya'budullaha la syarika bihi syai'an. Jangan ya malaikat Jibril, aku ingin nanti keturunan-keturunannya mereka akan masuk agama Islam dan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Nabi, akhlaknya luar biasa. Ditawari sama malaikat penjaga gunung supaya ini gunung di Taif ditimpakan ke penduduk kota Taif, Nabi mengatakan jangan. Suatu saat generasi-generasi penduduk Taif ini akan masuk ke dalam agama Islam. Coba kalau kita yang hari dikejek, kita datang dicaci maki, dilemparin batu, kemudian ada yang menawarin, mau kan kita hantar orang ini, kira-kira kita akan bisa. Silakan habisin semuanya, tapi Nabi sabar. Nah, di saat Nabi dalam keadaan sedih, Allah hibur Nabi kita Muhammad SAW, diberangkatkanlah melalui peristiwa Isra Mi'raj. Di dalam peristiwa Isra Mi'raj itu Nabi mendapatkan satu ibadah yang menggunakan malaikat Jibril. Apakah ibadah itu?
yaitu ibadah sholat. Ibadah sholat. Nabi mendapatkan perintah sholat awalnya berapa? 50 waktu. Ibnu Abbas mengatakan umirun nabiyyukum bi khamsina sholatan fanazala rabbukum ayyaj'ala khamsa sholawati. Kata Ibnu Abbas, Nabi kalian diperintahkan untuk melaksanakan sholat 50 waktu. Kemudian Nabi naik, minta diskon, minta dikurangi, akhirnya turun naik menghadap Allah menjadi 5 waktu. Coba kalau sholat kita 50 waktu, ibu masih mendadak. Kalau sholat 50 waktu, bapak-bapak masih punya duit, ya, habis bangun tidur udah azan, baru mati azan lagi, baru ngopi azan lagi. Kalau 50 waktu kita nggak bisa ngapa-ngapain, tapi alhamdulillah sholat hanya 5 waktu dalam satu hari. Meskipun hanya 5 waktu dalam satu hari, banyak orang-orang yang meninggalkan sholat. Adik-adik dengar lagi. Adik-adik sholat nggak? Berapa kali sehari? Kita sholat sehari berapa kali? 5 kali. Ini sholat jangan sampai ditinggalkan, ya. Nabi kita Muhammad SAW pernah ngobrol-ngobrol dengan sahabat. Kata Abdullah bin Amr, Nabi mengatakan, "Man hafaza 'alaiha kana lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumil qiyamah." Orang yang menjaga sholat 5 waktunya, nanti pada hari kiamat dia akan mendapatkan cahaya, dia akan mendapatkan hidayah petunjuk Allah, dan dia akan diselamatkan dari siksa api neraka nanti pada hari kiamat. Wa man lam yuhafiz 'alaiha lam yakun lahu nur wa la burhan wa la najat wa kana yaumul qiyamah ma'a qarun wa fir'aun wa hamman wa ubay bin khalaf. Orang yang tidak sholat 5 waktu, nanti dia tidak akan mendapatkan cahaya pada hari kiamat, tidak mendapatkan petunjuk, tidak diselamatkan dari siksa api neraka. Dia nanti dikumpulkan sama Qarun. Tahu Qarun bu? Qarun orang miskin, mohon kepada Allah supaya diberikan harta. Begitu diberikan harta, dia lupa ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu ya, kalau punya harta, punya motor baru betul-betul, jangan sampai mati masih lari motor aja. Ibu-ibu mati masih hitung kalung, dolar. Jangan sampai kita dilalaikan oleh harta, nanti di neraka bersama Allah. Dan juga Fir'aun itu orang yang mengaku dirinya Tuhan, orang yang lalai tidak melaksanakan sholat karena bangga dengan kekuasaannya, nanti dikumpulkan bersama dengan Fir'aun. Haman itu adalah perdana menterinya Fir'aun, jabatannya tinggi, orang yang gila jabatan sampai lupa kepada Allah, saking sibuknya dengan jabatan, nanti dikumpulkan dengan Haman. Kalau Ubay bin Khalaf itu adalah orang yang sibuk dalam bekerja, udah waktunya sholat masih di atas nempel, tanpa dulu. Waktunya sholat masih mancing aja, ada yang mancing dari sini. Tidak segera melaksanakan sholat. Nah, orang yang tidak melaksanakan sholat, nanti dia tidak akan mendapatkan cahaya, dia tidak akan mendapatkan petunjuk, dan dia tidak akan mendapatkan keselamatan dari siksa neraka. Itulah pentingnya kita sholat. Apa hubungannya sholat dengan kita? Kita mengetahui bahwa Rasulullah itu
diperjalankan oleh Allah ketika dalam kesedihan, ditinggal mati oleh istrinya, ditinggal mati oleh pamannya Abu Thalib, dakwah di Taif tidak diterima. Kemudian Nabi diisrokan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapat perintah sholat. Ini menunjukkan bahwa kalau kita dalam keadaan sedih, kita dalam keadaan gundah gulana, galau, banyak pikiran, pusing, kiri utang, anak belum bayaran, cicilan motor belum selesai, pikiran banyak. Kita mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum ala bizikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman itu hatinya tentram, tenang. Karena apa? Dia selalu zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita dalam keadaan pikiran lagi pusing, menghadap kepada Allah, sholat dengan khusyuk, insya Allah pikiran kita menjadi cerah lagi, menjadi tenang lagi. Yang kedua, ketika Rasul sedang melakukan ibadah, Rasul itu dibedah dadanya. Alam nasrah laka sadrak. Bukankah aku telah membedah dadamu? Dikeluarkan hatinya, dicuci dan kotor-kotor dengan air zam-zam. Ini menunjukkan bahwa ketika kita mau sholat, jangan lupa untuk bersuci, untuk ibu. Kalau sholat wudhunya tidak benar, sholatnya tidak sah. Maka yang diperlukan sholat itu harus dulu. Kalau wudhunya tidak benar, tidak sah, asal-asal saja, maka sholatnya juga tidak sah. Jadi kalau kita mau melakukan sholat, bersihkan lahir batin kita. Kita wudhu dengan benar, kemudian hati kita bersihkan, barulah kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang kita di sekolah sendiri dan anak-anak itu kalau wudhu itu malas banget melipat bajunya, tangannya sampai situ. Padahal wudhu itu harus sampai situ. Bahkan celananya yang mau diulur, anak-anak kita udah mau pilih, susah sekarang ini. Dia maunya wudhu gini aja dikaya. Yang penting basah sedikit. Padahal kalau masih ada sedikit saja yang kering dari anggota wudhunya, maka sholatnya tidak sah. Yang ketiga, Nabi kita Muhammad SAW, beliau mendapatkan perintah sholat 50 waktu, kemudian menjadi 5 waktu. Maka 5 waktu ini harus betul-betul kita jaga, jangan sampai kita lalaikan. Nabi pernah ditanya oleh Abdullah bin Mas'ud, ya Rasulullah, ayyul a'mal ahabbu ilallah. Wahai Rasulullah, pekerjaan apa sih yang paling dicintai oleh Allah? Apa jawab Rasulullah? As-salatu ala waqtiha. Yang pertama, pekerjaan yang paling dicintai oleh Allah, sholat tepat waktu. Ibu sholat tepat waktu. Begitu azan, segera berangkat ke masjid. Tinggalkan semua dunia ini. Begitu ada panggilan azan, segera kita datang ke masjidnya, kita tunda-tunda. Karena yang paling dicintai Allah itu sholat tepat waktu. Kadang-kadang kita kalau masalah sholat nih, bentar dulu belum komat, bentar dulu baru rakaat 1, akhirnya ketinggalan tujuan. Dulu Umar bin Khattab pernah dia keliling ke kebun kormanya. Begitu dia lihat kebun korma, dia takjub dengan buah korma yang buahnya banyak. Tetapi dia
melalaikan sholat. Dia ingat, wah sudah waktunya asar, segera dia lari untuk sholat jamaah. Ternyata Umar bin Khattab itu tinggal 1 rakaat jamaah di masjid. Karena ketinggalan 1 rakaat jamaah di masjid sholat asar, Umar bin Khattab itu kesal luar biasa. Dia begitu menyesal, akhirnya itu pohon kurma dijual, uangnya disedekahkan kepada orang miskin. Karena apa? Ketinggalan 1 rakaat. Nah kita baru 1 rakaat kadang-kadang ke masjid kita nggak pernah. Ada tetangga kita nggak mau tahu azan dia apa, diam aja. Ada acara di masjid nggak mau tahu, nggak peduli. Nah jangan sekali-sekali kita lalai untuk melaksanakan sholat. Kerjaan yang paling Allah yang kedua adalah birrul walidain, berbakti kepada orang tua kita. Berbakti kepada orang tua kita itu pahalanya sama dengan kita jihad jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu ada orang anak muda bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, boleh nggak saya ikut jihad di jalan Allah? Apa kata Rasulullah? Ahayyu waladaka, apakah orang tua kamu masih hidup? Kemudian anak muda itu bilang, na'am ya Rasulullah, ya orang tua kamu masih hidup ya Rasulullah. Apa jawaban kita Rasulullah? Fabihima fajahid. Kedua orang tua kita itu, kalau kita berbakti kepada keduanya, maka pahalanya sama dengan pahala jihad di dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kedudukan birrul walidain itu setelah kedudukan kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Nih, Bu, kita ini mau puasa, ziarah ke orang tua kita yang masih hidup, datangi orang tua kita yang masih hidup. Ya Allah, orang tua kita senang banget kalau kita datangi ke rumahnya. Punya anak 5, yang 1 anak pertama bawa 10 karung beras, anak kedua bawa 5 juta. Senang orang tuanya. Anak ketiga bawa baju buat emaknya lebaran yang bagus dibeli di Tanah Abang. Anak keempat bawa daging 10 kilo. Datang yang bontot, mak punya siapa? Tadi abang tuh bawain, gue pulang emak bawa dah. Bontot. Kata bapaknya ngomong sama bininya, enak ya kita dibawain, misal punya anak 5. Kalau kita punya anak 20. Jadi orang tua kita masih hidup, ayo kita datang orang tua kita, ya, bawa yang dia suka. Orang tua kita sukanya apa sih? Dukuh, bawain dukuh. Orang tua kita sukanya apa? Bawain, ya. Nanti kalau orang tua kita nggak ada, kesel kita, ya Allah. Coba orang tua kita masih hidup, saya bawain semua. Ada orang tua kita berpuncak, jalan-jalan, ada makan di restoran. Ya orang tua kita makannya teri, sayur asam. Ya, ada orang tua kita makan enak, karena kalau kita berbakti kepada kedua orang tua kita ridho, segala doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ridho Allah biridha walidain wa sunnah bisudil walidain. Ridho Allah terletak pada ridho orang tua, murka Allah terletak pada murka orang tua. Kalau orang tua sudah ridho, ya Allah, kita minta apa aja sama Allah dikasih. Bahkan kata Nabi kita Muhammad SAW, yazidu fi umri illa birrul walidain. Umur kita itu ditambah oleh Allah kalau kita banyak
berbakti kepada orang tua. Jadi kalau kita banyak berbakti kepada orang tua, umur kita itu berkah. Insya Allah berkah umur kita. Berkah umur itu usia kita sudah 60 tahun, tapi kita sehat. Ya kan? Nah, sekarang baru usia 30 tahun dulu sebagai orang berat, ya berat tinggi. Ada apa? Kurang berbakti sama orang tua. Kalau kita banyak berbakti kepada orang tua, insya Allah umur panjang dalam keadaan sehat bahagia. Ya, dan yang terakhir, amal yang dicintai oleh Allah itu adalah al-jihad fi sabilillah. Jadi ada kaitan antara sholat dengan peristiwa Isra Mi'raj. Di dalam peristiwa Isra Mi'raj kita diajarkan bahwa Allah itu maha kuasa. Allah itu maha kuasa memperjalankan seorang hamba di malam hari dalam waktu yang sangat singkat. Dalam peristiwa Isra Mi'raj kita mengetahui bahwa Masjidil Aqsa yang ada di Palestina itu adalah tempat yang mulia, kiblat pertama umat Islam. Sekarang Masjidil Aqsa dikuasai oleh siapa dulu? Masjidil Aqsa dikuasai siapa sekarang? Israel. Sekarang Masjidil Aqsa dikuasai oleh orang Zionis. Susah untuk melaksanakan ibadah di Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa adalah kiblat pertama umat Islam. Yang kedua, bulan Sya'ban itu Allah turunkan perintah sholawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu ayat turunnya di bulan Sya'ban. Maka di bulan Sya'ban ini Bu, perbanyaklah bersolawat kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi, man sholla alaiya sholatan sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang bersolawat kepadaku satu kali, aku akan bersolawat kepadanya 10 kali. Kalau kita bersolawat kepada Rasulullah, artinya kita mengharapkan ridhonya Allah. Kita mengharapkan karunia Allah. Kita mengharapkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ibu-ibu lagi masak, sholawat, lagi nyuci baca sholawat, lagi ngomel dan lagi sholawat. Ya. Dalam keadaan apapun kita banyak membaca sholawat. Nabi mengatakan rohima'at rojulin zukitu indahu falam yusolli alaiya. Celakalah orang yang disebutkan namaku depannya dia tak bersalawat kepadaku. Itu orang-orang yang pelit. Nama-nama disebut jadi aja. Kalau nama-nama kita disebut aja Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali ya, berbanyak sholawat di bulan Sya'ban. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terakhir, bulan Sya'ban ini Allah turunkan satu ayat yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu ayat apa? Ayat apa tuh? Ayat perintah puasa. Ya. Ayat perintah puasa Al-Baqarah 183 itu turunnya di bulan Sya'ban tahun kedua kenabian. Bulan Sya'ban bulan yang mulia karena dia merupakan turunnya ayat untuk ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Maka di bulan Ramadan ini atau di bulan Sya'ban ini menjelang Ramadan, perbanyaklah puasa sunnah. Persiapan kita di bulan Ramadan yang pertama
pertama persiapan fisik. Persiapan fisik kita perbanyak puasa sunnah. Kata Aisyah radhiyallahu anha, lam yakun Nabi sallallahu alaihi wasallam yasum sahra aksar min sahra. Nabi itu enggak pernah puasa sunnah di bulan-bulan lain lebih banyak daripada bulan Sya'ban. Fa innahu kana yasum sahra bulan. Nabi kalau bulan Sya'ban itu sepanjang harinya puasa kecuali tanggal akhir daripada bulan Sya'ban, yaum Sya'ban itu. Keraguan. Kita ini kalau udah masuk tanggal 28, 29 kita jangan puasa lagi. Takut masuk bulan suci Ramadan kita punya puasa. Jadi ibu-ibunya yang masih punya buka puasa, kalau puasa segera. Kalau sudah mendekati akhir bulan Sya'ban jangan puasa lagi. Ya, makruh. Jadi puasa lagi sekarang kita puasa ganti kalau yang kita tinggalkan di bulan suci Ramadan. Ya, persiapan fisik kita Bu, puasa sunnah. Karena kalau kita sudah biasa puasa sunnah, begitu datang bulan suci Ramadan, enak tuh kita nggak puyeng, nggak pusing. Kalau nggak biasa, nggak mudah tuh. Ya, kalau yang nggak biasa, jam 5 udah di tempat kerja tuh. Ya, udah ngomongin kue depan meja kalau nggak biasa. Ya, tapi kalau orang udah biasa puasa sunnah bulan Sya'ban, insya Allah visinya kuat. Yang kedua, kita pelajari apa itu bulan Ramadan. Ya, bulan Ramadan kata Rasulullah. Rasulullah ini kalau sudah datang bulan suci Ramadan dia kumpul. Kemudian Rasulullah berpidato, "Qad ja'akum Ramadan, syahrul mubarak." Telah datang kepada bulan suci Ramadan, bulan yang mulia. Yuftahu fihi abwabul jannah, bulan di mana surga-surga terbuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan di mana pintu neraka ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan di mana setan-setan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fihi lailatul khairun min alfi syahr. Pada bulan Ramadan ada satu malam yang nilainya sama dengan 1000 bulan. Namanya malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu 1000 bulan pahalanya, kebaikannya. Umur Nabi Muhammad itu 60 tahun, 70 tahun. Kalau kita dapat Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar, kalau dapat 10 kali 83 berapa? 830 tahun. Kalau dalam hidup kita dapat malam Lailatul Qadar 10 kali aja, sama dengan kita ibadah 830 tahun. Maka kalau dalam malam Lailatul Qadar itu kita jangan apa namanya itikaf di mall, jangan. Itikaf di mana? Di masjid. Ya, tapi ibu-ibu kalau udah malam mendekati 10 terakhir sibuk cari baju, sibuk beli lembang, akhirnya malam Lailatul Qadarnya ditinggalkan. Kalau kita dapat malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Barang siapa yang tidak mendapatkan manhuri mafairah atau huri, siapa yang mendapatkan malam Lailatul Qadar maka dia sungguh merugi. Itu Ramadan. Yang kedua, pelajari tentang ibadah puasa. Ibadah puasa itu adalah ibadah yang mulia. Tujuan ibadah puasa itu adalah yang pertama supaya kita menjadi orang yang bertakwa, menjadi orang yang bertakwa. Takwa itu artinya al-wiqayah, al-ijtinab, menjauhkan. Kata Imam Al-Ghazali, satu ibadah itu ada dua sisi. Satu iktisab wa satu ijtinab. Yang satu sisi pelaksanaan, yang satu sisi pencegahan. Kata Imam Al-Ghazali, melaksanakan ibadah itu gampang. Sholat,
Nggak bisa berdiri boleh duduk, nggak bisa duduk boleh berbaring, nggak bisa berbaring boleh kedipatan mata isyarat itu sholat. Puasa kalau nggak kuat boleh nggak kita berbuka? Boleh, tapi kita bayar fidyah atau kita mau. Tapi kalau ngomongin orang, jelek-jelekin orang, itu nggak ada hukum musuh. Lagi sakit, jelek-jelekin orang boleh nggak? Nggak boleh. Maka kata Imam Al-Ghazali, sisi pencegahan itu lebih berat daripada sisi penanganan. Ibu mau ke majelis taklim, ngomong sama suaminya, bang, saya mau ke majelis taklim, dan rapi, cakep, nggak tahunya malah pergi ke mall. Jadi bohong sama suami itu berat, ya. Bahkan orang pulang haji datang tamu, ini sejadah belinya di Madinah, pulang haji, padahal belinya di Ka'bah, baru pulang haji bohong. Ya, jadi mencegah hal-hal yang dilarang oleh agama itu lebih berat ketimbang kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, puasa ini melatih kita untuk supaya kita mampu mengendalikan nafsu kita, mampu mengendalikan syahwat kita, sehingga kita mampu untuk mengendalikan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, ayo puasa kita tahun ini harus lebih baik. Kalau puasa tahun lalu kita itu masih golongan awam, masih cuma menahan lapar dan haus, mata kita terjaga, telinga kita terjaga, hati kita terjaga. Nabi mengatakan, "Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa bi'ibat." Atas berapa banyak orang yang puasa nggak mendapatkan apa-apa dari puasanya, hanya menahan lapar dan haus. Mata nggak dijaga, telinga nggak dijaga, mulut nggak dijaga. Ayo tahun ini kita tingkatkan tuh, kita tingkatkan puasa kita menjadi puasa orang-orang yang khusus. Bukan cuma menahan lapar dan haus, tapi juga menahan, menjaga sesuatu yang dapat mengurangi pahala ibadah puasa kita. Jadi puasa kita tahun ini ayo lebih baik daripada tahun yang lalu, karena bisa jadi puasa terakhir kita. Berapa banyak orang yang kemarin sholat tarawih dengan kita satu baris, tiba-tiba sekarang udah nggak ada. Ya, bisa jadi puasa terakhir kita, maka jadikan puasa tahun ini puasa terbaik kita. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang menjawab pasti akan menghadapi kematian. Maka jadikan puasa kita ini puasa yang terakhir. Maka kita sungguh-sungguh melakukan ibadah puasa. Kita siapkan visi kita siapkan mental kita pelajari ibadah puasa kita. Mudah-mudahan Allah berikan kita kesehatan. Mudah-mudahan Allah berikan kita kemudahan. Mudah-mudahan Allah berikan rahmat hidayah kepada kita. Allah berikan kepada kita semangat untuk selalu melaksanakan ibadah puasa, selalu semangat untuk melaksanakan qiyamul lail, dan mudah-mudahan kita selalu istiqomah dalam qiraat Al-Quran, membaca Al-Quran. Mudah-mudahan anak-anak turun kita menjadi anak yang soleh dan solehan. Wa ala kulli niyatin solehan al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.